Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Zulkarnain, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi atau PowerPoint kisah 82 gerilyawan yang berhasil menumbangkan pemerintahan Kuba. Ya, di sini ada pokok-pokok pembahasan. Yang dimana yang pertama ada episode perang revolusi, yang kedua revolusi dimulai, yang ketiga gerilyawan diserang tentara Batista, yang keempat pertempuran La Plata, yang kelima sebuah pengkhianatan, yang keenam pertemuan yang menentukan, yang ketujuh serangan yang terakhir dan pertemuan Santa Clara, dan yang terakhir ada Che Guevara dibunuh. Oke, next. Nah, di sini ada episode perang revolusi. Pertama, perang revolusi. Pada tanggal 2 Desember itu 1956, Fidel Castro dan Che Guevara mendarat di Kuba untuk mulai perang revolusi. Nah, pada saat gerilya menaiki kapal kecil Granma, berhari-hari menempuh perjalanan berat dan akhirnya mendarat di tanah Kuba. Lalu kegigihan kaum gerilyawan. Nah, di sini gerakan pemberontakan itu membuat rakyat sangat mendukung perjuangan kaum gerilyawan. Dan yang keempat, sang diktator Fulgencio terbang melarikan diri, dan perjuangan itu mencapai titik kulminasi pada kemenangan kaum revolusioner. Nah, masa-masa revolusi dimulai tanggal 10 Maret 1952, kudeta tidak berdarah yang dipimpin Fulgencio Batista. Lalu selanjutnya pada pertengahan pemberontakan revolusioner tahun 1933 melawan diktator Kuba. Lalu yang ketiga, Washington ikut campur dalam masalah internal Kuba setiap saat. Dan yang keempat, Narciso Lopez, seorang mantan perwira Spanyol itu mengatur sebuah ekspedisi di Kuba pada tahun 1850. Dan yang kelima, Kuba bagaikan sebuah apel yang setelah dipisahkan dari Spanyol ditakdirkan jatuh di tangan Paman Sam. Dan yang terakhir, ketika revolusi dimulai ini, Fidel datang ke Meksiko untuk mencari wilayah netral agar dapat mempersiapkan pasukannya. Oke, next, lanjut episode perang revolusi. Perang revolusi pada tanggal 2 Desember 1956, Fidel Castro dan Che Guevara mendarat di Kuba untuk memulai peperangan revolusi. Dan yang kedua, gerilyawan menaiki kapal kecil Granma, berhari-hari menempuh perjalanan berat dan akhirnya mendarat di Kuba. Dan kegiatan kaum gerilyawan juga, gerakan pemberontakan itu membuat rakyat sangat mendukung perjuangan kaum gerilyawan loh. Dan yang keempat, yang terakhir, sang diktator Fulgencio terbang melarikan diri. Perjuangan itu mencapai titik kulminasi pada kemenangan kaum revolusioner. Nah, di sini gerilyawan diserang tentara Batista. Yang pertama, di Algerio de Pio adalah suatu tempat di provinsi Oriente, wilayah Niquero, dekat Semenanjung Cruz. Dan yang kedua, gerilyawan meninggalkan pelabuhan di Tuxpan pada tanggal 25 Desember. Nah, saat pertempuran La Plata pada tanggal 14 Januari 1957, sebulan sedikit setelah serangan kejutan dari Algeria de Pio, para gerilyawan berhenti di Sungai Magdalena. Dan kemenangan itu bagai sebuah seruan yang membuktikan bahwa gerilyawan benar-benar eksis dan siap berperang. Kemenangan itu juga merupakan penegasan kembali tentang kesepakatan untuk memperoleh kemenangan akhir loh. Dan di sini ada titik-titik sebuah pengkhianatan. Dengan pengkhianatan mereka, musuh membantu memberontak untuk memutuskan ikatan yang tidak nyaman itu dan menunjukkan pada rakyat apa tujuan sebenarnya orang-orang ini. Nah, sekarang kita masuk pertempuran yang menentukan di antara
Menentukan itu maksudnya para gerilyawan ini menentukan untuk kemenangan yang diambil oleh Fidel. Pada pertemuan itu, keputusan diambil yang menginformasikan otoritas moral Fidel, karakternya yang tidak dapat diragukan lagi, dan vonis antara mayoritas kaum revolusioner yang hadir bahwa kesalahan-kesalahan telah dilakukan. Lalu serangan terakhir dan pertempuran Santa Clara. Gerilyawan bertempur melawan tentara Batista dengan gagah dan berani selama 2 hari. Dengan perbandingan satu gerilyawan melawan 10-15 tentara Batista. Bayangkan betapa hebatnya para gerilyawan pada saat itu. Nah, yang terakhir ini ada Che Guevara dibunuh. Yang masa-masa ketika sudah kaum gerilyawan itu sudah merdeka, sudah menguasai sepenuhnya kota Kuba, maka Che Guevara itu beralih untuk ke Bolivia, dan si Che ini menolak diinterogasi oleh CIA dan pejabat resmi Bolivia, sehingga Presiden Bolivia ini Jenderal René Barrientos memerintahkan eksekusi atas Che Guevara secepat mungkin. Tanggal 9 Oktober 1967, setidaknya 6 tembakan disarankan ke tubuh Che Guevara, dan akhirnya Che Guevara dikenang sebagai pahlawan gerilyawan di seluruh dunia. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan PPT untuk kisah-kisah gerilyawan di Kuba. Mungkin kalau ada salah-salah penempatan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.